Dan Quran yang kita hafal ini sanggup membimbing kita dalam rumah tangga, sehingga dampak berumah tangga ini akan muncul karakter yang kita minta kepada Allah dalam doa-doa kita, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yaitu meningkatkan produktivitas ya pendidikan keluarga berbasis Al-Qur'an. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan awali tema kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami utus di antara kalian rasulan, seorang rasul. Apa tugas dari rasul ini? Yatlu 'alaikum ayatina, yaitu dalam rangka untuk membacakan ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, kemudian adalah mensucikan kalian. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, setelah itu adalah mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan juga Al-Hikmah. Para ulama yang mentafsirkan dengan kata hikmah ini adalah sebagai al-hadis atau sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, kemudian mengajarkan kepada kalian apa yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Para ulama kemudian juga mengatakan bahwasanya ini babnya adalah bab tentang ijtihad, di mana ketika orang sudah mencapai derajat ilmu tertentu boleh berijtihad, dan dampak dari ijtihadnya kalau dia salah mendapatkan 1 pahala, kalau dia benar mendapatkan 2 pahala. Ini adalah ijtihad. Kita akan membahas ya ayat ini sebagai kurikulum kita dalam berumah tangga, dalam membangun kurikulum kehidupan yang nanti target kesuksesannya adalah bagaimana kita diselamatkan dari fitnah dunia dan diselamatkan dari fitnah akhirat. Bapak Ibu kalau boleh ditanya, menurut Bapak Ibu sekalian, fitnah dan cobaan paling berat di dunia itu apa? Apa Pak? Fitnah dan ujian, cobaan yang paling berat di dunia itu apa? Apa Pak? Kematian di dunia Pak. Kalau kematian itu adalah penyelesaian kehidupan dunia. Apa Pak? Harta, tahta, dan wanita. Ya. Ada lagi yang lain? Apa Pak? Hutang piutang. Nanti kalau yang lagi banyak utangnya, masalahnya ya utang piutang. Ya kan, kalau belum dapat wanita berarti wanita jadi cobaan. Apalagi? Ya, kesuksesan. Ayat deh, nafsu, masya Allah ya kan. Ujian terberat di dunia bagi hamba-hamba Allah adalah ketika tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, tidak bisa membedakan yang salah dengan yang benar. Kenapa? Dampak dari ketika orang-orang tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, apa dampaknya Pak? Dampaknya dia bisa jadi melihat kebenaran sebagai kemungkaran, kemudian melihat kemungkaran sebagai kebenaran. Sehingga nanti bisa jadi ketika ada orang menyampaikan kebenaran dibenci banyak orang Pak. Kelihatan gak Pak? Ada nggak terjadi? Orang menyampaikan kebenaran tapi dibenci oleh banyak orang. Kenapa? Sangat mungkin orang yang membenci tadi Pak tidak tahu kalau itu kebenaran. Atau ada orang melihat kemungkaran yang dianggap sebagai kebenaran, sehingga Pak kemungkarannya dilakukan diyakini luar biasa. Karena Pak, bukan karena dia meyakini sebagai kebenaran pada asalnya, tapi ini sudah terjadi secara turun-temurun, kemudian dilakukan oleh nenek moyang mereka, dan mereka tahunya itu sudah dilakukan. Sehingga ketika di antara seruan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diajak untuk merubah kesalahan keyakinan yang benar, itu mereka langsung komplain loh. Dulu orang-orang tua
Sehingga ternyata untuk merubah satu kebiasaan Pak, itu tidak mudah. Sebagaimana tidak mudahnya meninggalkan satu kebiasaan. Bapak biasanya makan bawang mentah, dan itu sudah bertahun-tahun dilakukan mendarah daging. Tiba-tiba Bapak mendengar seorang ustaz ceramah membacakan hadis menggebu-gebu, man akala basalan auzuman fala yaqrabanna masjidan. Siapa yang makan bawang merah, siapa yang makan bawang putih, ya jangan pernah mendekati masjid kami. Sakit gak Pak? Sakit gak Pak? Bagi pemakan bawang mentah, dia pasti tersinggung. Aduh, gue makan bawang mentah nih. Subhanallah. Padahal ini proses Pak, proses. Kenapa? Ini adalah diajarkan bagaimana adab masuk masjid. Bagaimana adab masuk masjid atau ketika orang berkumpul di satu tempat di majelis ilmu, diajarkan oleh Jibril, ya malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai penyambung wahyu kepada para utusannya. Dalam hadis yang kedua di Arba'in Nawawi, ketika Rasul menyampaikan sabdanya yang dikisahkan oleh Umar. Kata Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun bayadu Syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi syahri la yura alai atharu safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Bagaimana sosok malaikat yang pada waktu itu menjelma menjadi seorang sosok manusia datang ke Rasulullah dengan pakaian yang sangat putih, dengan rambut yang sangat hitam, kemudian tidak nampak sama sekali bekas bekas capek dalam perjalanan, padahal kami yang hadir tidak ada satupun yang mengenal. Berarti ini orang asing. Kebiasaan orang asing yang datang ke satu tempat Pak, itu mukanya lelah Pak, karena perjalanan yang jauh. Tapi ini luar biasa. Subhanallah. Berarti ini adab dalam berkumpul di satu majelis ilmu, ya, yaitu apa, dalam kondisi rapi, bersih, kemudian apa, wangi. Padahal ini adalah malaikat Jibril yang apa, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana adab-adab, dan termasuk adab ketika orang bertanya. Sampai kemudian ketika malaikat Jibril tadi pergi, maka Rasul bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Anda tahu nggak wahai Umar siapa yang bertanya tadi? Allah wa rasuluhu a'lam. Yang tahu adalah Allah, yang lebih tahu adalah Rasulnya. Maka Rasul mengatakan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi itu Jibril, ya, datang kepada kalian untuk mengajarkan bagaimana agama kalian. Apa yang diajarkan? Apa itu rukun iman? Apa itu rukun Islam? Apa itu ihsan? Ihsan itu beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Kalau tidak sanggup, berarti membayangkan itu adalah bagaimana membayangkan Allah mengawasi setiap gerak-gerik hidup kita, yang ditampakkan maupun yang disembunyikan, yang dampaknya dimanapun kita beramal akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi ternyata nanti akan banyak orang yang menyampaikan kebenaran Pak dibenci, dan akan banyak orang yang menyampaikan berbagai macam kemungkaran, itu banyak yang suka. Kenapa? Bisa jadi faktornya tidak tahu. Maka disinilah kemudian kita akan berbicara tentang tugas dan fungsi. Bagaimana seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling spesifik adalah Rasulullah SAW yang kita harapkan syafaatnya, dan kita berharap dapat minum dari air telaganya, dan yang paling utama kita diakui sebagai umatnya. Karena banyak orang yang mengaku, tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengakui. Apa tugas beliau? Yang pertama adalah yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami. Membacakan. Jadi yatlu alaikum ayatina, memperdengarkan apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril dalam wahyu Al-Qur'an, dibacakan kepada siapapun orang yang bertemu dengannya. Maka setiap orang datang ke Rasulullah bertanya apapun, itu pada waktu dakwah pertama langsung dijawab dengan Al-Qur'an.
Bahkan yang lebih dahsyat lagi ketika orang-orang kafir Quraisy setelah Rasulullah SAW sering membacakan Al-Quran kepada orang-orang yang ada di Mekah pada waktu itu, sampai satu persatu terpengaruh dengan berbagai macam firman-firman yang Allah sampaikan kepadanya, Quran yang dibacakan, tokoh-tokoh kafir Quraisy gelisah luar biasa. Kenapa? Ini ada seorang pemuda yang telah menghancurkan seluruh mimpi-mimpi mereka. Mereka ingin menguasai jazirah Arab, ingin berkuasa, ingin berbuat semena-mena, ingin berbuat zalim, ingin berbuat tanpa aturan. Tapi sekarang semuanya dibatalkan oleh seorang pemuda yang mereka kenal semua. Akhirnya apa? Pada waktu itu tokoh-tokoh kafir Quraisy bersepakat untuk mengutus seorang pemuda yang bernama Al-Walid ibnul Mughirah, ya, atau Abdul Walid ibnul Mughirah. Abdul Walid ibnul Mughirah ini Pak punya kemampuan untuk bernegosiasi, memberikan berbagai macam penawaran supaya targetnya satu saja, supaya Muhammad tidak menyampaikan lagi kebenaran yang diyakininya di tengah orang-orang kafir Quraisy. Subhanallah, datanglah Al-Walid ibnul Mughirah untuk menyampaikan berbagai macam negosiasi, dan kemudian berbagai macam penawaran, termasuk sampai kalau seandainya Muhammad, kalau engkau sakit kami akan carikan tabib yang paling dahsyat di seluruh jazirah Arab. Kalau engkau ingin jadi raja, kami akan angkat engkau menjadi raja. Bahkan kalau engkau ingin menjadi seorang yang punya banyak harta, akan kami kumpulkan harta. Dan kalau engkau ingin mendapatkan seorang istri yang cantik, akan kami pilihkan wanita yang paling cantik di jazirah Arab. Dan kalau engkau sakit, kami akan datangkan tabib untuk menyembuhkan. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bertanya, hasbuk, apakah Anda cukup? Sudah. Kalau sudah, kemudian aku akan membacakan firman Allah kepadamu. Akhirnya dibacakan surat Fussilat Pak, dari ayat 1 sampai ayat 5 atau ayat berapa. Tidak berapa lama kemudian Al-Walid nggak kuat, hentikan Muhammad, cukup. Karena apa? Dia adalah ahli syair. Al-Walid adalah ahli syair, ahli sihir, ahli kahana, tahu tentang bagaimana itu perdukunan, bagaimana itu sastra, bagaimana itu al-sihir. Dan yang disampaikan Muhammad bukan sihir, bukan syair, dan juga bukan perdukunan. Itu langsung lemes luar biasa. Akhirnya setelah mendengar itu semua, apa yang terjadi? Dia balik menemui tokoh-tokoh kafir Quraisy dalam kondisi mukanya sudah sayu, sudah lemah, ya, mukanya dalam kondisi gelisah. Kemudian apa kata tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu? Saharah, dia telah disihir oleh Muhammad. Kenapa? Bayangkan, tadi berangkat dengan semangat yang luar biasa, begitu datang bertemu Muhammad, baliknya mukanya sangat lesu, ya, putus asa, saharu. Akhirnya ngoceh dia apa yang dikatakan? Innahu lahalawah, kata-kata yang aku dengar sangat manis dan nikmat sekali. Wa innahu latolawah, susunan katanya sangat indah sekali. Nah, kerajaan dia orang yang kesihir nih, pasti kesihir nih. Dia membayangkan bagaimana Al-Quran dibacakan langsung merubah seluruh persepsi hidupnya, sehingga mau terjadi perubahan yang sangat dasar. Semua tawaran yang ditawarkan kepada Nabi Muhammad tidak ada nilainya, padahal baru dibacakan belum dijelaskan. Karena sudah dapat tenang, luar biasa tenang. Wa innahu ya'lu wa la yu'la, semakin ngaco dan dia lebih tinggi dan tidak ada yang meningginya, sama sekali tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Ente ngaco, ente ini diutus untuk ketemu dia supaya mempengaruhi dia lah, kok malah ente yang terpengaruh. Akhirnya ya sudah, kita buat kesepakatan. Kan ente tadi kesana itu untuk ketika akan Nabi Muhammad dalam kondisi semangat luar biasa, ente balik seperti orang tersihir. Gimana kalau kita katakan dia itu kan sihir? Akhirnya ditambahin kata-kata dalam surah wala asyukku annahu sihir. Saya tidak ragu lagi kalau semua yang diucapkan adalah sihir. Padahal dari awal innahu lahalawah, sangat nikmat sekali. Wa innahu latalawah, susunan katanya begitu luar biasa, sastranya dahsyat. Wala ya'lu, ya, innahu ya'lu wala yu'la, dia sangat tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Bingung di situ kan. Orang-orang kafir
Abbas nggak terima, loh ente ini disuruh negosiasi, sekarang malah muji. Nggak sadar Pak, muji ya, nggak sadar. Kenapa? Dia nikmati. Akhirnya apa? Karena kesepakatannya adalah untuk menyampaikan kalau dia orang sesat, Muhammad itu sesat. Akhirnya sepakatnya sudah, karena ente seperti orang tersihir, maka cukup kita katakan dan kita sebarkan ke seluruh masyarakat kalau itu adalah sihir. Akhirnya apa? Dia mengatakan wala asyukku annahu sihir, dan saya tidak ragu lagi semua yang dikatakan Muhammad adalah sihir. Akhirnya apa? Setelah itu ya semua orang diutus ke perbatasan Mekah untuk menemui setiap orang yang datang ke Mekah untuk berhati-hati jangan pernah ketemu dengan yang namanya Muhammad. Kenapa? Dia tukang sihir. Akhirnya Pak, semua orang yang masuk Mekah Pak dianjurkan untuk menutup telinganya, karena nanti di sekitar Ka'bah akan ketemu dengan seorang laki-laki yang membacakan sihir dalam bentuk gerakan-gerakan ibadah dan sholatnya. Subhanallah, luar biasa, dahsyat sekali. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah itu, sampai kemudian pada waktu itu ada seorang ya yang masuk ke sana. Mungkin sebagian ulama menyebutkan siapa namanya, tapi kalau nggak salah Tufail Ad-Dusi atau siapa ya, masuk. Akhirnya apa? Dia tawaf di Ka'bah. Begitu tawaf dia melihat ada orang yang sedang apa? Sholat ibadah. Setelah itu apa? Dia mikir, saya orang yang pintar, saya orang terpelajar, saya tahu sihir, saya tahu juga sihir, saya juga tahu perdukunan. Loh, kalau yang aku dengarkan baik aku ikuti, kalau yang buruk aku tinggalkan. Ini orang waras namanya Pak, yang tidak ikut-ikutan. Akhirnya apa? Begitu dia apa? Mendekat ke Muhammad, dibuka ya penutup telinganya. Kemudian apa? Loh, yang dibacakan itu adalah kata-kata yang sangat luar biasa. Akhirnya masuk Islam dia Pak. Subhanallah, masuk Islam. Hanya mendengar firman Allah masuk Islam. Jadi ternyata ketika Al-Quran ini dibacakan dan orang mau mendengarkan, dampaknya akan luar biasa. Padahal itu baru bacaan. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu, bacakan. Berarti apa? Ada orang yang membaca, ada orang yang mendengarkan. Makanya kemudian Allah mengatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran itu kudu apa? Cicing. Apa Pak? Cicing, diam, ya kan? Gak boleh ribut. Kenapa? Dampaknya luar biasa. Orang yang mendengarkan Al-Quran walaupun dia tidak ngerti tapi dia meyakini itu firman Allah Pak, dampaknya luar biasa. Fastami'u lahu wa ansitu, diam dan dengarkan. Apa? Mudah-mudahan kalian mendapatkan apa? Rahmat. Bapak tahu maksudnya rahmat apa? Orang yang mendapatkan rahmat itu Pak, secara otomatis doa-dosanya diampuni oleh Allah. Orang yang mendapatkan rahmat, dosanya diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah nggak mungkin turun kepada orang yang berdosa. Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah ganti dengan rahmat. Rahmat akan menghasilkan apa? Ketenangan tingkat tinggi. Subhanallah. Ini baru dari membaca. Sehingga Pak, disinilah kemudian keluar satu metode yang sangat luar biasa. Bagaimana kita berinteraksi dan belajar Al-Quran? Mulai dari mendengarkan. Mulai, karena apa? Dampaknya cukup luar biasa. Mendengarkannya saja akan sanggup menghadirkan ketenangan yang selama ini kita sulit cari. Kita sulit mencari. Mohon maaf ya. Ketika kemarin di sini kita mengadakan acara i'tikaf Pak, itu ada satu keluarga besar ikut i'tikaf, dan itu i'tikaf pertama dalam hidupnya. Satu keluarga besar. Kemudian mendengarkan Al-Quran yang kita tasbihkan setiap habis sholat zuhur Pak, itu menangis, dan itu tangisan pertama ketika dia mendengarkan Al-Quran Pak. Kalau boleh ditanya, Bapak mendengar Al-Quran pernah menangis berapa kali Pak? Ibu-ibu ketika mendengar Al-Quran pernah menangis berapa kali? Halo ibu-ibu. Kalau nyetorin Al-Quran kemudian lupa hafalan sampai nangis itu biasa. Ya kan, mau setoran hafalan Quran lupa sampai nangis itu biasa. Sekarang pertanyaannya, berapa kali kita bisa mendengarkan Al-Quran sampai menangis? Ini penting. Ini penting. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sayadzakkaru may yahsha. Yang akan bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran hanya orang-orang yang takut kepada Allah. Kata khasyah,
Itu artinya takut tapi hanya ditujukan kepada Allah. Kalau kata khauf itu berlaku untuk semuanya. Takut kepada Allah iya, takut kepada yang lain juga iya. Sampai Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang akan takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Berarti orang yang tidak berilmu tidak akan pernah takut kepada Allah. Menangis. Dan itu tangisan yang luar biasa. Padahal ketika ditanya, Bapak ngerti artinya? Tidak. Dan ini adalah pendengaran pertama dalam jangka panjang Pak, sampai 1 juz. Subhanallah. Jadi kalau Bapak ya ada waktu nanti di rumah kemudian jarang dengar Al-Quran dan membaca juga tidak bisa, coba diagendakan setiap hari untuk mendengarkan Al-Quran dari audio 1 juz. Bapak minta kepada Allah ketika akan mendengar atau belajar Al-Quran, minta kepadanya Pak. Yang pertama adalah petunjuk, yang kedua adalah obat. Sebagaimana kata Allah, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Katakan Muhammad, Al-Quran sebagai petunjuk dan obat. Minta sama Allah, karena dampaknya luar biasa. Petunjuk hidup akan dibukakan dan kemudian kita diberitahu mana kebenaran, mana kebatilan. Karena isi Al-Quran adalah penjelasan tentang apa? Hidayah. Hidayah yang menjelaskan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang alam dunia yang sangat sementara, tentang akhirat yang akan selamanya. Dan di situ kita tidak akan pernah tertipu dengan dunia. Subhanallah, ya. Luar biasa Pak. Kemarin saya membuat broadcast saya sebar banyak itu. Orang untuk menikmati taman dunia Pak, itu perlu capek cukup lama. Betul nggak Pak? Ya kan, taman dunia itu bisa dibuat di rumahnya dengan ngumpulin uang sepanjang masa. Kemudian dinikmatinya Pak, sangat sementara. Orang kerja 1 bulan di Jakarta ke puncak ya 1 hari ya, itu cuma untuk menikmati taman-taman di puncak Pak, paling 2 jam. Selebihnya macet di jalan, betul? Untuk menikmati taman di puncak waktu kerjanya lama. Sedangkan untuk menikmati taman surga kerjanya sementara. Kapan kerjanya? Cuma 3 hari di dunia. Hari ini, hari kemarin, sama hari esok. Itu aja kerjanya. Kemarin, sekarang, dan hari esoknya lama. Tapi kenapa kemudian banyak orang tertipu ngumpulin berbagai macam dunia yang pada akhirnya tidak bisa dinikmati. Inilah yang harus kita tanyakan pada diri kita setelah berinteraksi dengan Allah, apa yang muncul dari obsesi hidup kita. Karena dampak dari membaca luar biasa. Sehingga kemudian Bapak yang tadi habis mendengar Pak langsung ke bawah ketemu saya Pak, menjelaskan bagaimana dahsyatnya mendengar Al-Quran. Saya bilang Pak, Bapak bukan orang pertama, tapi Bapak mungkin orang yang sekian triliun berapa itu mungkin Bapak itu. Kenapa? Orang yang sudah menikmati sebelumnya. Maka sering saya sampaikan, ketika Allah mengatakan kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina, ini menjadi tugas para orang tua untuk membacakan Al-Quran kepada anak-anaknya. Kalau orang tuanya tidak bisa membaca, minimal memperdengarkan kepada anak bacaan-bacaan yang baik. Nah, supaya di rumah tangga juga ada pola memperdengarkan Al-Quran, mulailah dari seorang suami mentalkinkan, memperdengarkan bacaan Quran kepada pasangannya atau istrinya, atau sebaliknya ketika suami belum bisa membacakan, dimulai dari istri membacakan Quran kepada suaminya. Karena apa? Karena hasil selanjutnya apa yang diinginkan dari orang tua kepada anak adalah sangat tergantung perilaku orang tua. Mohon maaf kalau boleh saya tanya, kalau orang tua mendidik anak dengan marah, kerjaannya marah dan marah, kira-kira anaknya lembut atau pemarah Pak? Halo? Pemarah. Kalau orang tua nyuruh anak dengan cara yang lembek, tapi orang tuanya pengen anaknya tegas, jadi gak anak yang tegas? Tidak. Artinya apa? Min atharihim ta'rifuhum. Dari proses yang dilalui, Bapak langsung bisa menebak hasilnya. Bapak kalau menggoreng singkong yang diiris tipis-tipis dengan minyak yang paling panas, hasilnya apa? Hasilnya apa Pak? Hasilnya adalah ketela, ya kan ya? Hasilnya apa? Ya, dari ketela menjadi ketela. Tapi kalau Bapak ya irisnya sudah agak besaran, minyaknya tidak panas, hasilnya apa?
Jadi apa Pak? Jadi gedok. Ya enggak lah Pak, masa singkong digoreng menjadi gedok kan? Menjadi apa Pak? Menjadi setengah kite lah kayak ada istilah baru. Artinya apa? Dari proses orang gampang menebak hasilnya Pak. Bapak sekarang ingin lihat bagaimana seorang anak yang menjadi ahli Quran, kemudian apa bahkan mendunia yang tadinya tidak dikenal sama sekali seperti Musa misalnya. Loh, lihat dulu bapaknya itu bacain Quran sejak jam 2 malam Pak. Jam 2 malam dibacakan Al-Quran sampai jam 3 diajak murojaah. Wajar di saat orang sedang mimpi dalam tidurnya, mereka sudah beramal duluan Pak, nggak mimpi lagi. Ya ini banyak orang mimpi kelamaan, sampai 30 tahun masih mimpi Pak. Mimpi punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, mimpi Pak, ya kan? Karena belum punya. Subhanallah, ini nggak mimpi lagi, langsung anaknya dibacakan oleh orang tuanya. Ibu-ibu pengen punya anak kecil level 30 juz? Pengen gak Bu? Pengen. Yang ngajarin anaknya siapa? Siapa? Ustadznya. Ya, ini proses loh. Ustadz tadi benar sebagai mediator, tapi justru pendidikan paling luar biasa adalah dalam rumah tangga. Itu yang paling penting. Umunya adalah madrasah, bapaknya adalah kepala sekolah Pak, ya kan? Akhirnya apa, mentang-mentang al-ummu madrasatun, bapaknya apa seneng aja, oh ada ibunya. Salah, karena ibu tadi harus mendapatkan konsep yang jelas dari bapaknya. Maka kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 82, ketika Musa dengan Khidir memperbaiki tembok rumah anak yatim yang ada di satu kota, di tengah kota, kemudian ditanya oleh Musa, kenapa engkau tidak mengambil upah dari memperbaiki tembok rumah ini? Apa yang dikatakan oleh Khidir? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan. Tembok yang miring yang kemudian diperbaiki itu adalah milik kedua anak yatim yang ada di rumah di kota ini. Loh, kenapa sampai kemudian aku memperbaikinya? Kenapa? Karena dulu kedua anak ini orang tuanya orang yang soleh. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat, ternyata apa? Anak ini Pak bukan anak langsung tapi turunan ketujuh Pak. Artinya apa? Ketika orang tua soleh itu akan nurun sampai 7 turunan. Dan ketika anak tadi Pak, anaknya orang yang saleh, orang tuanya meninggal sebelum anaknya baligh, maka Allah akan mengirim orang-orang saleh untuk mensolehkan anak ini sampai akil baligh. Subhanallah. Jadi sekarang kalau bapak, ibu berharap punya anak yang saleh, maka dari sekaranglah mulai untuk mensolehkan diri. Karena Pak, ini akan jadi kunci. Karena orang yang mensolehkan diri pasti akan menjaga makanan, pasti akan menjaga pikiran dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dampaknya akan menjadi karakter anaknya. Bahkan ketika Allah mengatakan inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas shalihin, sesungguhnya penolongku adalah Allah yang menurunkan Al-Qur'an, dialah yang akan menjaga orang-orang yang saleh. Al-Qurtubi kemudian menjelaskan dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan orang saleh adalah orang tua yang memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya, sehingga dampaknya cukup luar biasa. Kesalahan bahkan Allah katakan di At-Tur ayat 21, subhanallah ya, ketika Allah menjelaskan tentang bagaimana orang beriman akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Tur ayat 21 apa bunyinya? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan, alhaqna bihim, akan kami kumpulkan mereka di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dikurangi sedikit pun. Di sini kemudian kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, subhanallah, terdapat penjelasan yang sangat luar biasa. Apa itu? Yaitu ketika orang tua ini saleh dengan kesalahan yang sangat luar biasa, kemudian memiliki anak saleh yang tidak sesuai dengan harapannya, tapi anaknya beriman tapi tidak sesuai dengan harapannya. Akhirnya apa? Orang tua tadi berdoa, ya Allah,
solehkan anakku, muliakan hidupnya, berikan dia petunjuknya, maka dari doa orang tua yang mustajab tadi, Allah akan mengangkat anak-anaknya sehingga masuk tingkat dengan orang tuanya, walaupun amalnya tidak seberapa, tapi sudah di jalan yang benar. Karena apa? Doa orang tua itu adalah mustajab. Maka orang tua harus kuat dalam berdoa, harus kuat dalam memberikan teladan. Yang kedua, orang tua yang amalannya tidak seberapa, tapi kemudian melahirkan anak-anak yang soleh, dan solehnya luar biasa sehingga terjadi ketimpangan, anaknya di derajat yang tinggi di surga, orang tuanya di rendah. Maka kemudian Allah angkat orang tua ini sejajar dengan anaknya sampai bertemu. Sampai kemudian orang tua tadi kaget dan bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana kami diberikan kemuliaan seperti ini? Apa kata Allah? Ini semua karena anakmu selalu memohon ampun kepada Allah untukmu. Jadi anak yang sering beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuanya, akan sanggup mengangkat orang tuanya sederajat dengannya walaupun amalnya tidak seberapa. Berarti dari orang tua harus mengajarkan kepada anak bagaimana memohon ampun kepada Allah untuk orang tuanya, dan ini adalah di antara birrul walidain yang sangat luar biasa. Sehingga yang muncul adalah orang tua yang selalu mendoakan keberkahan untuk anaknya, yang muncul adalah anak yang selalu berdoa munajat kepada Allah untuk apa? Diampuni dosa-dosa orang tuanya. Kalau ini tidak terjadi di dunia, maka tidak ada pilihan lain untuk hidup bahagia di akhirat sana. Ini terkait dengan keluarga ya, terkait dengan keluarga. Maka bangunlah yang ini, bagaimana orang tua tadi sanggup menghadirkan berbagai macam doa untuk anak-anak, kemudian anak-anak subhanallah memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Allah akan kumpulkan, Allah akan persatukan mereka di surganya Allah yang ini adalah selamanya. Sehingga dampak dari ketika orang yang yatlu alaikum ayatina ini dasarnya luar biasa, karena nanti akan muncul tentang pembelajaran Al-Quran. Sehingga nanti akan muncul tahapan pola interaksi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah belum pernah bersabda dalam hadis seperti ini tentang ilmu, belum pernah. Khairukum, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah subhanallah Bu, Pak ya, pernah saya jelaskan di masjid ini di pertemuan pertama saya, tahapan belajar Al-Quran itu ada 5. Ini harus perhatikan ya. Yang pertama, lihat jari jemari saya supaya gampang diingat. Yang paling pertama adalah melafadzkan Al-Quran. Itu tingkatan paling rendah belajar Quran, melafadzkan, bukan membaca tulisan. Karena target dari membaca tulisan, belajar Iqra, Qiraati, Barqi, Grana dan seterusnya adalah bagaimana kita bisa melafadzkan Quran dengan benar. Itu baru metode untuk membaca Al-Quran. Jadi tingkatan terendah untuk membaca, melafadzkan Al-Quran dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah melafadzkannya. Ini adalah tingkatan terendah. Melafadzkan Al-Quran bisa dilakukan oleh siapapun walaupun dia tidak pernah tahu tulisan, bahkan tidak bisa melihat tulisan, selama dia punya 2 modal, yaitu mendengar dan mengikuti dengan mulutnya. Siapapun. Akhirnya apa? Belajar Al-Quran dengan cara melafadzkan bisa dilakukan oleh seluruh usia tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Jadi jangan nanti kalau diajak belajar Al-Quran, oh saya sudah tua. Loh, orang tua justru sangat membutuhkan syafaat dari Al-Quran. Kenapa? Bisa mendengar TV sampai hafal berita, Pak. Apa buktinya hafal? Diceritakan. Oh tadi terjadi kudeta di Turki. Hafal nggak Pak? Hafal. Tapi kudetanya gagal. Hafal nggak? Bahkan harusnya dimulai dari jam 3 malam, tapi dipercepat dari jam 9.30. Oh, hafal sekali sampai jam-jamnya Pak. Padahal berita tadi memberikan syafaat nggak di akhirat? Enggak. Bisa dibaca dalam sholat nggak? Enggak. Allahu Akbar. Jam 9 tadi, oh hari mulai kudeta di Turki. Nggak bisa dipakai sholat. Loh, kenapa tidak menambah hafalan daripada berita tadi dengan merubah bacaannya yang sudah selama 30 tahun bertahan pada trikul? Dirubah menjadi apa? Menjadi paling tidak 5 ayat dari An-Naba. Subhanallah, ya kan? Dirubah. Pak Nasrul ketawa, Pak. Kelihatannya menertawakan dirinya sendiri. Betul nggak Pak? Iya. Kenapa Pak?
Oh, sudah. Ternyata kemarin berproses selama itikaf Pak, jadi tahu gitu kan. Itu contoh Pak ya, luar biasa. Berarti kalau berita yang menggunakan bahasa Indonesia bisa dihafal, Al-Quran itu bahasa Arab yang orang yang nggak ngerti saja bisa hafal. Subhanallah. Untuk melafadzkan Al-Quran tidak ada syarat harus tahu tulisan, tidak ada syarat harus bisa melihat tulisan. Artinya apa? Orang yang tidak bisa tulisan Arab dan tidak melihat tulisan Arab sangat mungkin untuk menjadi hafiz Quran. Bagaimana caranya? Yatlu alaikum ayatina, itu dengan cara apa? Diperdengarkan. Fa idza qara'nahu fattabi Qur'ana, kalau kami bacakan ikuti bacanya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi dalam surat Al-Alaq, sanuqri'uka fala, akan kami bacakan kepada engkau Muhammad dan engkau tidak akan lupa. Berarti membacakan tadi Pak lebih efektif. Kenapa? Kalau orang dibacakan, suruh membaca tulisan Pak, baru belajar Iqra jilid 3, ketika akan disuruh baca, yang kebayang bukan apa, gampang membaca tapi takut kalau salah, betul nggak? Betul nggak? Apalagi kalau yang lagi ujian Pak, akan membacanya deg-degan duluan. Kemarin saya punya murid Pak banyak gitu di Villa Nusa Indah 3 ya, Bojongkulur. Begitu akan datang, loh kenapa ibu-ibu pada terlambat? Ustaz stres Ustaz habis ujian tajwid. Loh, Quran itu obat, kenapa yang belajarnya jadi penyakitan semua kan? Jadi pada stres. Oh ternyata ditanya hukum-hukum ini, Masya Allah. Dia bilang belajar tajwid itu Pak Bu hukumnya fardu kifayah. Ya, tapi membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain. Maka yang harusnya didulukan adalah fardu ain, yaitu membaca Al-Quran dengan benar. Bagaimana caranya? Minta dibacakan. Yatlu alaikum. Soalnya Pak, kalau usia Bapak diajari tajwid Pak, saya yakin dari 100 orang setelah 1 minggu tinggal 5 orang Pak. Apalagi diajarin ajwaf. Pak, ajwaf. Pak, ini gunnah. Pak, ini namanya ikhfa. Ikhfanya bukan sembarang ikhfa, ikhfa syafawi. Bagaimana cara membacanya? Tarmihim bihijaratin min sijil. Coba Pak, tarmihim. Susah Pak, karena ini kalau namanya ikhfa, bibirnya nggak boleh ketemu, tapi ini baca tarmihim. Salah nggak? Salah, namanya ikhfa samar. Subhanallah. Akhirnya Pak, dari itu saya riset Pak, ya, orang diajari tajwid dari 100 orang, 51 tahun kemudian Pak tinggal 3 orang. Pada kemana? Ternyata belajar Quran susah. Yang susah itu belajar tajwidnya atau Qurannya? Tajwidnya. Subhanallah. Kalau nanti, lalu bagaimana cara ngajarin orang Ustaz tajwid? Nanti kalau mau ngajar, yang penting yang dikejar itu bisa melafadzkan dengan benar untuk modal sholatnya, supaya dia tenang. Kita tutup dulu Pak. Ya, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baru tahapan pertama dari berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu melafadzkan. Kita masih punya 4 pembahasan lagi, gak tahu kita sampai jam berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.